Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa di channel kami. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang mencari dan mengenal agama Islam. Seperti yang sudah kita bahas pada episode yang lalu, Islam adalah sebuah nama dan ia bisa bermakna umum dan bermakna khusus. Islam dalam pengertian umum adalah nama untuk agama semua rasul dan nabi yang pernah diutus Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dengan inti ajaran adalah tauhid, penyembahan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Islam dalam pengertian khusus adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana posisi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap agama-agama samawi yang lainnya. Yang intinya adalah bahwa Islam yang dibawa Muhammad SAW merupakan penyempurna dari ajaran nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah sebelumnya. Tidak hanya penyempurna, tapi juga bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad juga merupakan semacam parameter atau barometer untuk mengukur apakah agama-agama yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi pada masa lalu itu secara konsisten tetap diikuti oleh umat-umat yang dulu mengikutinya. Dengan kata lain, Islam yang dibawa Muhammad ini bersifat menjaga kemurnian ajaran tauhid yang dulu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Para pemirsa sekalian, kenapa Islam yang dibawa Muhammad itu seolah-olah menduduki posisi yang istimewa bahkan dibanding nabi-nabi sebelumnya? Nah, ini memang menurut agama Islam, posisi Nabi Muhammad sendiri memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Ada perbedaan-perbedaan tertentu yang mana perbedaan ini meletakkan Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Misalnya, diantaranya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya. Ini hal yang istimewa. Sementara nabi-nabi sebelumnya masih akan dilanjutkan dengan misi kenabian dan kerasulan. Nabi selanjutnya termasuk yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi yang lain. Dengan demikian, ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menjadi pemungkas, menjadi penutup, pelengkap dan penyempurna dari seluruh ajaran-ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Nah, posisi Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, apalagi misi kenabiannya, kerasulannya adalah untuk seluruh alam semesta, maka di sini akhirnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi sangat istimewa. Ia menjadi ajaran yang paripurna, yang sempurna, berlaku untuk seluruh umat manusia dan berlaku sampai akhir zaman.
Untuk menegaskan ini mungkin perlu kita sebut ayat-ayat yang menegaskan bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Misalnya kita sebut pada surat Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia semuanya, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku yang adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, wahai umat manusia. Di sini disebutkan ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Yang kedua, pada surat Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kafah, untuk keseluruhan, linnas, untuk manusia seluruhnya. Linnasi kafah atau kafatan linnas, kecuali untuk umat manusia seluruhnya. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Ayat ketiga yang menunjukkan kerasulan Muhammad untuk seluruh manusia yaitu pada surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yang membedakan antara yang hak dan batil. Allah menurunkan Al-Quran ini ala abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, liyakuna lil alamina nadhiran, untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ini beberapa dalil Al-Quran yang menegaskan kerasulan Muhammad, misi Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul yang membawa misi kenabian untuk seluruh umat manusia. Oh, para pemirsa sekalian, inilah keterangan-keterangan yang menegaskan posisi agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai agama samawi terakhir yang paripurna, yang menjadi penyempurna dari seluruh ajaran yang sebelumnya disampaikan, yang secara esensi tidak ada bedanya, yaitu agama tauhid. Hanya saja mungkin beberapa norma hukum, termasuk juga mungkin tata cara peribadatan, sedikit ada perbedaan. Itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi setempat. Tetapi kemudian semuanya itu menjadi paten, menjadi baku, menjadi sempurna dan lengkap, yaitu dengan ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang kenabian Muhammad. Tidak hanya kenabian Muhammad, Allah juga menegaskan tentang status Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada nabi-nabi, ini juga memiliki status yang istimewa dibanding kitab-kitab suci yang lain. Hal ini bisa kita lihat pada surat Al-Maidah ayat 48. Di situ Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi." Dan telah kami turunkan kepada kamu Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan benar atau dengan membawa kebenaran. Apa tugas Al-Quran? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Quran ini juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi bukan berarti Islam menolak atau mengingkari kitab-kitab yang dulu pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil. Tidak. Justru Islam datang untuk membenarkan keberadaan kitab-kitab suci itu dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi tersebut. Tetapi juga ada fungsi yang lain selain musaddiqa wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi ini ditafsirkan oleh para mufassir dalam beberapa kitab tafsir, bisa berarti penjaga, dan juga penjaga bagi ajaran-ajaran yang dulu sudah pernah diberikan oleh Allah melalui kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran itu menjadi penjaga bagi setiap kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalam tafsir diriwayatkan dari Abbas, muhaimin juga bisa berarti syahid, saksi atas kitab-kitab sebelumnya.
Muhaimin juga bisa berarti hakiman alama qablahu minal kutub, sebagai hakim, sebagai pengadil terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Pengadil itu maksudnya untuk menilai apakah kitab-kitab sebelumnya ini masih tegak dan lurus pada ajaran Nabi, masih murni dan konsekuen pada ajaran-ajaran Nabi, atau sudah menyimpang. Sehingga di situ muhaimin di sini mengandung pengertian tidak saja membenarkan kitab-kitab yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, tapi juga menjadi penjaga kemurnian kitab-kitab itu, apakah masih murni apa tidak. Juga menjadi hakim, apakah kitab-kitab suci itu masih dijaga ajarannya atau sudah disimpangkan atau selewengkan. Sehingga disitulah posisi Al-Quran itu sebagai muhaimin atas kitab-kitab yang sebelumnya sudah diturunkan kepada nabi-nabi. Sehingga di sini agak istimewa, sehingga dengan demikian syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran ini menjadi syariat yang insya Allah dijamin lebih benar, karena merupakan yang paling baru dengan status Al-Quran sebagai muhaimin alal kutub qablah. Dia sebagai penjaga kemurnian kitab-kitab sebelumnya, juga menjadi hakim, pengadil bagi kemurnian kitab-kitab sebelumnya. Artinya sebagai pengoreksi jika terjadi penyimpangan, jika terjadi penyelewengan, maka Al-Quran bertugas untuk meluruskan. Hal ini misalnya sebagai contoh hal yang diluruskan oleh Al-Quran tentang apa yang mungkin sudah menyimpang dari ajaran Nabi sebelumnya. Misalnya satu kasus yang terjadi di teman-teman kita yang beragama Kristen atau Nasrani. Kita tahu bahwa secara keyakinan mereka mengakui keyakinan Trinitas, 3 Tuhan. Atau mungkin meskipun dalam Islam mereka monoteisme, 1 Tuhan tapi dengan 3 pribadi. Nah, ini kemudian Al-Quran mengoreksi. Salah satu bukti bahwa Al-Islam itu muhaimin, ingin menjaga kemurnian ajaran Nabi sebelumnya, sehingga mengoreksi hal-hal yang mungkin dianggap telah menyimpang. Terkait masalah penuhanan Isa, ini Al-Quran menyatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Tuhan itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, bahwa Tuhan itu adalah Isa, atau bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah sebuah koreksi dari Al-Quran tentang apa yang mungkin sudah berubah dari ajaran Nabi sebelumnya. Jadi surat Al-Maidah ayat 72. Pada ayat selanjutnya juga Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu salah satu di antara 3 Tuhan. Dan ini jelas mengkritik teman-teman kita yang beragama Kristen atau Nasrani yang mengakui adanya 3 unsur Tuhan, yaitu menurut mereka Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Yesus, dan kemudian Roh Kudus. Ini jelas dikoreksi. Bahkan pada ayat yang lain, dalam sebuah dialog Allah kepada Nabi Isa, menanyakan kepada Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu dulu pernah mengajarkan untuk menuhankan Isa? Dalam surat Al-Maidah 116, Allah berkata kepada Isa, "Idz qala Allah ya Isa bin Maryam." Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, "A anta qulta linnas?" Apakah engkau telah berkata kepada orang-orang, "Ittakhuduni wa ummi ilaihi ilahaini." Jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan. Min dunillah, selain Allah. Jadi Allah ingin mengecek kepada Nabi Isa, apakah dulu pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya dan menyembah ibunya, atau mensucikan ibunya. Qala, kata Isa di dalam ayat ini, "Subhanaka, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin." Tidak mungkin bagi aku yang seorang manusia biasa untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak mungkin.
saya untuk mengatakan seperti itu. In kuntu qultahu faqad alimtah. Seandainya aku benar-benar telah mengatakan hal itu, tentu engkau lebih tahu. Karena engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Ya, ini kata Isa. Seandainya aku benar-benar telah mengatakan semacam itu kepada kaumku, tentu engkau ya Allah lebih tahu tentang hal itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, ini salah satu contoh bahwa Al-Quran juga berfungsi untuk menjadi hakim, untuk menilai apakah ajaran-ajaran pada kitab-kitab terdahulu, ajaran nabi-nabi terdahulu itu sudah disimpangkan atau belum, atau tidak. Sehingga Al-Quran juga memiliki kewajiban untuk mengoreksi atau meluruskan kembali hal-hal yang mungkin telah disimpangkan oleh umat tertentu dari ajaran nabi-nabi yang dulu mereka mengajarkannya. Sehingga Islam itu juga nama bagi agama para nabi-nabi selama agama-agama itu asli. Dan agama-agama para nabi sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, yaitu agama tauhid yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan para pemirsa sekalian, inilah mengapa bahwa akhirnya kemudian meskipun ada beberapa agama samawi, sehingga kesimpulan untuk mencari kebenaran itu akhirnya mengerucut kepada agama Islam. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun. Tidaklah mendengar apa yang aku katakan seseorang dari kalangan umat ini, seorang Yahudi au Nasraniyun atau seorang Nasrani, summa yamutu, kemudian dia itu mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, tapi kemudian dia tidak beriman dengan apa yang telah dibawakan kepadaku, maka illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi salah seorang di antara penghuni neraka. Artinya, jika ada di antara umat manusia, bahkan termasuk seorang ahli kitab dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, sudah pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini dan kemudian mengabaikannya, tidak beriman dengan apa yang disampaikan Muhammad, itu berarti termasuk orang yang tidak taat kepada Allah, dan pada akhirnya nanti termasuk menjadi salah seorang dari penghuni neraka. Artinya bahwa siapapun ini memiliki keharusan moral untuk mengikuti agama tauhid yang terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dengan beberapa argumentasi yang tadi sudah kita sampaikan pada awal kajian ini. Inilah para pemirsa penjelasan tentang status posisi Islam sebagai agama yang paling mendekati kebenaran di antara agama-agama samawi yang ada, dengan merujuk kepada referensi-referensi internal umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kalau kita melihat referensi tersebut, nampak begitu jelas dan gamblang bahwa Islam yang dibawa Muhammad adalah menjadi penyempurna dari seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya, sekaligus menjadi penjaga atau pengadil bagi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Sehingga dengan mengikuti agama yang dibawa Muhammad, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, yang mudah-mudahan dengan begitu akan memperoleh kebahagiaan, kebaikan, dan keselamatan hidup di dunia sampai akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, itu adalah murni dari kekurangan dan kelemahan saya. Jika ada hal yang benar, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.